Sektor darat menjadi titik penting penanganan arus mudik dan balik lebaran. Karena sekitar 47% dari 85,5 juta orang yang diprediksi akan melakukan mudik menggunakan jalur darat, baik kendaraan pribadi seperti mobil dan motor maupun angkutan darat dan angkutan penyeberangan. Apa saja persiapan Kementerian Perhubungan untuk mudik tahun ini lewat jalur darat khususnya ya. Sudah bergabung bersama kami juru bicara Kementerian Perhubungan, Ibu Adita Irawati. Selamat sore Ibu Adita, kami ingin tahu ini data sejauh ini dari Kementerian Perhubungan. Karena 47% dari 85 juta pemudik ini diperkirakan lewat darat. Bagaimana pengaturan di jalur darat terlebih dahulu, Ibu Adita? Ya, Andrew. Jadi tadi sudah disampaikan ya, memang yang paling favorit ini pemudik akan menggunakan kendaraan pribadi roda 4 maupun roda 2 dan juga kendaraan bis ya. Kendaraan transportasi umum darat ini bis maupun juga travel-travel yang legal. Jadi ini menjadi perhatian kami secara khusus karena ini juga satu yang mungkin paling challenging ya dalam pengendaliannya kalau dibandingkan dengan transportasi umum udara, laut maupun kereta api. Jadi yang dilakukan utamanya tentu adalah kalau untuk transportasi umum kita memastikan dulu para operator bis khususnya itu sudah melakukan ramcek ya. Jadi kendaraannya layak untuk beroperasi, kemudian juga aspek keamanan dan keselamatannya sudah dipersiapkan, juga awak dari bis itu sendiri sudah dalam kondisi yang sehat, dipastikan dalam kondisi yang sehat. Itu mulai sekarang sudah kami minta untuk dilakukan pengecekan, sekaligus juga Pak Menteri maupun para dirjen juga sudah turun ke lapangan. Nah, selanjutnya yang kedua, ini memang yang juga sedang dibicarakan sampai saat ini adalah mengenai pengendalian lalu lintas, khususnya di jalan tol dan di jalan-jalan nasional. Jadi untuk itu memang beberapa kali Pak Menhub setelah datang ya ke tempat-tempat yang memang diperkirakan akan terjadi kemacetan, khususnya di jalan tol. Seperti hari ini kami melakukan yang namanya simulasi terhadap rekayasa pengendalian lalu lintas. Khususnya kami sudah mengidentifikasi ya, ada beberapa titik di jalan tol ini yang kemungkinan akan menjadi pusat kemacetan, yaitu jalur tol ke arah Cikampek kilometer 48 sampai 60, kemudian kilometer 31 sampai 37, kilometer 70 sampai 72, dan juga kalau di arus baliknya itu di kilometer 54. Nah, oleh karenanya simulasi yang berkelanjutan ini sangat penting untuk memastikan bahwa kapasitas atau volume mobil yang lewat dibandingkan dengan kapasitas jalan itu angkanya kecil. Kalau semakin kecil, ini artinya kelancaran lalu lintasnya akan semakin baik. Nah, ini yang terus disimulasikan, Andrew. Tadi juga Pak Menteri bersama Kakor Lantas, Dirut Jasa Marga, dan juga semua pihak yang terkait melakukan simulasi yang terus-menerus untuk melihat rekayasannya apa saja. Karena memang benar hasil dari simulasi ini ternyata kalau kita bicara one way saja memang tidak cukup. Ini harus ditambah juga dengan beberapa opsi seperti ganjil genap maupun juga kontraflow. Nah, ini yang sedang kami persiapkan, Andrew ya, karena terus terang memang untuk di darat ini yang paling sebenarnya paling menantang dan harus bisa kita antisipasi dari awal. Ibu Adita, ya? Kalau memang sudah diproyeksikan jalur-jalur tol yang padat, tapi bagaimana kalau pemudik itu di hari, di jam yang bersamaan melintas di jalan yang memang tadi rawan akan kemacetan? Nah, itulah mengapa pemerintah ini sudah mengumumkan mudik diperbolehkan itu sejak jauh hari. Pak Presiden Joko Widodo sendiri sudah mengumumkan itu di akhir Maret ya. Sementara kita tahu Lebaran di awal Mei, dengan harapan masyarakat ini sudah mempersiapkan diri juga sejak jauh hari. Di samping bahwa sebenarnya kan sekarang kita masih pandemik dan ada syarat-syarat yang harus dilengkapi seperti booster, atau kalau belum booster harus ada tes dan sebagainya, itu sudah dipahami sejak awal. Dan booster juga diharapkan sudah dilakukan seawal mungkin. Selanjutnya, ini juga kami sangat berharap masyarakat juga jadi bisa melihat di mana atau kapan mereka akan bepergian dengan mempertimbangkan kepadatan jalan. Kami melakukan simulasi, memberikan prediksi tentang tanggal-tanggal yang padat dan titik-titik kemacetan dengan harapan masyarakat ini kemudian juga memperhitungkan juga kapan ya sebaiknya saya pergi agar tidak terjebak dalam kemacetan. Jadi terurai, tanggal keberangkatannya tidak menumpuk di 1 atau 2 hari. Ini yang sangat kami harapkan. Di samping juga tentunya masyarakat juga harus mempersiapkan kendaraan pribadinya ini juga jauh hari ya.
supaya nanti ketika dilakukan untuk perjalanan jarak jauh itu juga aspek keselamatannya bisa dijaga. Jadi begitu, ini termasuk juga TV One mengundang untuk menyampaikan persiapan, kami juga menghimbau gitu kepada masyarakat ya, agar mempersiapkan diri dan sebaiknya jangan mepet-mepet ke puncak tanggal tadi. Karena tentu potensi ketidaklancaran akan makin besar kalau kemudian semua mau berangkat di hari yang sama. Gitu. Lalu bagaimana dengan persiapan fasilitas di setiap rest area, baik itu di tol maupun di jalur arteri? Ya, di rest area tadi kami juga melakukan kunjungan ke rest area di kilometer 57 ya. Dan kemudian juga bertemu dengan Ketua Asosiasi Rest Area. Pada umumnya, pada dasarnya teman-teman di pengelola rest area ini sudah siap ya, dan tentu memang harus dilakukan juga rekayasa pengaturannya, seperti misalnya pembatasan jam operasi, pengaturan kapasitas dari rest area ini sendiri, juga himbauan-himbauan untuk tidak makan di tempat gitu, yang kemudian jadi tempat parkirnya menjadi penuh dan makin menghambat juga pergerakan dari kendaraan. Jadi hal-hal semacam itu sudah kami bicarakan dan rekan-rekan dari rest area sendiri juga sudah sangat menyadari bahwa mereka pun juga harus secara proaktif melakukan persiapan terhadap rekayasa pengaturan di rest area. Pelajaran dari tahun-tahun sebelum masa pandemik memang terjadi ya beberapa hambatan karena penuhnya rest area sehingga ekor dari antrian itu sampai ke badan jalan di jalan tol. Nah ini tentu satu yang menjadi perhatian kami. Dan sudah sejak awal juga bekerja sama dengan pengelola untuk memastikan hal tersebut tidak terjadi lagi. Itu yang kami lakukan, Andro, dan sekali lagi ini sosialisasi penting agar masyarakat juga kemudian ketika akan datang ke rest area itu efektif saja, maksudnya efisien saja waktunya. Ya, jangan terlalu panjang, istirahat sebentar, tapi setelah itu diharapkan tidak berlama-lama. Karena ini punya potensi untuk menimbulkan kemacetan lain. Begitu. Baik, terima kasih banyak juru bicara Kementerian Perhubungan, Ibu Adita Irawati sudah bergabung di Kabar Petang. Terima kasih.